Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Insya Allah baiklah ya. Gimana belajar kalian di rumah? Apa masih daring atau udah luring? Kalau misalnya masih daring, gimana sistem belajar kalian di rumah? Ya mungkin agak terdistrak oleh HP atau gimana. Tapi semoga Allah memudahkan kita dalam meraih ilmu walaupun terpisahkan oleh jarak. Amin. Oh iya, kita belum kenalan. Perkenalkan, nama aku Skarmati Auliafilah, biasa dipanggil Mela. Aku santriwati ABSM kelas 9 dan terima kasih banyak untuk tim jurnalistik Akarwipen karena telah mempercayai aku untuk membawa podcast mereka. Oh ya, ini informasi yang penting buat kalian bahwa ini tuh adalah podcast pertama yang diterbitkan oleh tim jurnalistik Akarwipen. Jadi semoga podcast pertama ini berjalan dengan lancar. Dan di sini aku nggak sendirian nih. Aku bersama teman aku Saina Amodazia. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Saina Amodazia Sofyan. Aku adalah salah satu santri ABSM yang sekarang lagi duduk di kelas 9. Pertama kalinya aku mau bilang terima kasih banget ke tim jurnalistik Akarwipen karena udah mengundang aku sebagai narasumber di podcast kali ini. Jadi, udah kenal belum nih sama narasumber kita? Langsung aja kita ke tema intinya, yaitu lebih mengenal ABSM. Yeay. Jadi di sini aku bakalan ngelontarin beberapa pertanyaan buat kamu, dijawab ya. Iya. Pertama, kenapa sih memilih untuk mondok? Aku milih untuk pondok tuh karena aku ngerasa kayak di pondok tuh kita menerapkan 24 jam belajar ya. Jadi dari kita bangun sampai kita tidur itu pasti kita ada pembelajaran. Misalkan dari kedisiplinan, ketakwaan, sampai keagamaan, sampai cara kita bersosialisasi itu pasti kita bakal belajar di situ loh. Jadi untuk apalagi kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru kan setiap harinya. Nah, itu tuh bisa jadi bekal kita untuk kedepannya nanti. Wah, kece. Nah, kemudian nih, kenapa sih kamu milih ABSM? Kan banyak gitu ya pondok lain di Indonesia. Kenapa pilih ABSM? Awalnya aku nggak tahu ya sama yang namanya ABSM. Cuma waktu itu pas banget ABSM itu lagi datang ke sekolahku buat kayak promosiin gitu. Nah terus juga waktunya pas banget waktu aku sama mamaku lagi cari pondokan. Cuman kan udah survei ke beberapa pondokan itu kayak ngerasa nggak srek gitu. Gimana ya bahasanya, nggak srek lah gitu. Terus akhirnya ABSM datang, aku nyoba buat ngasih tahu ke mama, "Ma nih ada ABSM" gitu. Terus akhirnya, "Oh ya tuh bagus." Ternyata waktu masuk juga ada teman-teman aku di sini, misalnya ada beberapa dari SD juga ada di sini gitu. Jadi aku udah nggak ngerasa canggung gitu. Jadi aku langsung ngerasa nyaman gitu. Terus juga aku lihat ABSM itu kan pondoknya asri gitu ya. Terus lingkungannya tuh kayak bersih, apalagi kalau dari anak-anaknya tuh kayak terpantau gitu. Jadi kayak ya udah langsung nyaman aja gitu loh. Enak ya berarti kayak Iya, enak dong. Selanjutnya nih, perubahan apa yang terjadi selama kamu di pondokan? Perbedaan antara di rumah sama di pondok itu apa sih? Awalnya ya sebelum aku mondok tuh aku tuh manja banget, terus bener-bener gak mandiri. Agama itu sering dilupain, kayak sering lalai gitu loh, nggak pernah ngaji itu malas, dia suruh ngaji sama mama, nanti aja. Kalau misalkan sholat juga susah banget kalau disuruh, apalagi kalau misalkan disuruh nyuci sendiri, nyapu kamar aja itu jarang banget, harus dipaksa banget sama mama baru nyapu kamar. Terus setelah masuk sini tuh aku kayak ngerasa kegiatan agama, terus untuk mandiri, bersih itu kayak udah jadi kebiasaan gitu loh. Jadi kalau misalkan di rumah perpulangan gitu ya, untuk ngelakuin sholat tahajud, terus murojaah, tambah hafalan, sama bersihin rumah tuh udah kayak gak keberatan lagi. Jadi udah kayak kebiasaan gitu, jadi ya udah nggak berat lagi gitu. Oh, jadi bermanfaat buat kehidupan sehari-hari ya. Alhamdulillah ya. Selanjutnya, kegiatan sehari-hari di ABSM itu apa aja? Kalau sehari-hari ya dari bangun itu biasanya jam 2, jam 3 itu udah pada banyak yang bangun. Karena kalau misalkan kita nunggu sampai di bel bangun, pasti bakal kamar mandi itu bakal penuh banget. Jadi dari jam 2 udah harus ngantri biar biar kedapatan kamar mandi. Habis mandi udah bisa langsung siap-siap atau tidur lagi nggak apa-apa sih. Tapi disaranin siap-siap ya. Terus habis itu nanti bakal di bel untuk salat tahajud. Habis salat tahajud itu langsung nungguin azan subuh. Habis subuh sholat subuh kan, terus turun dari masjid, piket asrama, piket pagi. Habis piket itu ada
yang namanya tuh hari berbahasa. Maksudnya hari berbahasa tuh di situ nanti bakal dipanggil ke halaman gitu, terus nanti bidang yang mengurusin itu bakal ngasih kita kata-kata, mufrodat atau vocab baru dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia untuk kita digunakan sehari-hari. Habis itu ada sarapan, habis sarapan ada tambah hafalan atau tahfidz ya. Habis tahfidz itu langsung sekolah. Habis sekolah ya udah, sekolah itu biasa sampai siang jam 12-an, jam setengah 1 gitu pulang. Terus sholat duhur dulu ya, sholat duhur dulu, sarapan. Terus di situ ada beberapa waktu luang. Itu waktu luang bisa kita gunain untuk melakukan kegiatan asrama. Maksudnya kegiatan personal sendiri yang kalau misalkan ada hal sibuk tuh nggak bisa, misalkan nyuci, nyetrika, ngambil jemuran, tidur juga bisa, atau kalau misalnya mau belajar juga bisa. Nah habis itu asar kan, sholat asar, piket sore lagi, terus di situ juga ada beberapa waktu luang. Nah itu terserah mau dibuat apa. Habis itu maghrib kan, sebelum maghrib itu udah di bel, itu tuh untuk kita murojaah bareng-bareng. Habis murojaah nungguin maghrib, habis maghrib sholat, habis sholat turun makan malam kan. Habis itu udah sholat isya, terus ada yang namanya belajar malam. Nah di waktu belajar malam tuh kita di sini tuh bisa untuk kerjain PR atau belajar untuk pelajaran besok. Habis itu ada sikat gigi, habis sikat gigi langsung tidur. Padat ya. Iya, tapi kalau misalkan ada event-event gitu ya, misalkan ada perlombaan, kita bakal kan walaupun berhari-hari selalu kegiatannya gitu terus ngulang terus itu bakal ada, pasti ada di jadwal-jadwal itu sebagai hiburan kita gitu loh. Jadi ada lomba-lomba, itu juga bisa untuk meningkatin beberapa hari-hari di kalender gitu. Jadi sekalian untuk refreshing, asik-asikan gitu. Jadi kita nggak akan bosen. Terus organisasi, kamu ikut organisasi nggak? Ikut. Gimana sih cara kamu bagi waktu antara asrama yang benar-benar padu itu dengan organisasi? Biasanya aku tanya dulu ya gitu ke ketua organisasi itu kayak besok kira-kira organisasi ada apa. Kalau misalkan besok ada kegiatan gitu di organisasi, di hari itu juga, di hari sebelum organisasi, acara organisasi itu aku bakal ngelakuin semua kegiatan asrama yang belum aku lakuin biar besok bisa fokus ke organisasi. Jadi nggak perlu mikirin kayak aduh cucianku numpuk nih, aduh aku belum setrika seragam. Nah itu jadi langsung fokus ke organisasi gitu. Ya. Harus pintar-pintar manage waktu gitu. Iya. Gimana sih rasanya di ABSM itu? Asik ya, soalnya nanya tuh beragam. Jadi kalau misalkan ada yang sifatnya begini, kita udah tahu gimana ngatasinnya. Misalkan kan kita udah nggak di ABSM lagi ya, kita udah lulus gitu. Terus kita kan ke sekolah baru, otomatis kalau misalnya di sekolah baru pasti anak-anaknya baru lagi. Kita harus mencocokkan lagi gitu loh. Nah disitu kalau misalnya kita menemukan anak yang sifatnya begini, terus di ABSM kita udah kayak, wah waktu itu temanku juga pernah ada yang sifatnya begini, kita bisa mengatasin gitu loh. Jadi kayak karena anak-anak yang beragam gitu, kita tahu cara untuk mengatasin orang-orang yang juga begitu. Jadi nanti gak bingung lagi. Terus untuk lingkungannya ABSM itu kan asri ya, asri gitu, enak, bersih juga termasuk bersih. Jadi kayak nyaman aja gitu, kayak nggak ngerasa di rumah orang lain gitu loh, udah ngerasa kayak rumah sendiri. Jadi bisa untuk latihan bersosialisasi di masa depan. Terakhir nih, berikan motivasi kamu untuk teman-teman di luar sana untuk mondok. Pasti kalian yang di rumah beberapa itu masih takut ya buat mondok, kayak takut untuk ninggalin orang tua, takut untuk ninggalin teman-teman, takut untuk ninggalin gadget. Cuman manfaat di pondok tuh gak cuma sekedar untuk nambah hafalan sama menambah ilmu agama. Kayak ilmu agama yang kalian dapetin di beberapa sekolah ya, beberapa sekolah di luar itu kan kadang gak selengkap di sekolah kayak pondok gitu ya. Misalkan kalian mungkin di sana cuma belajar al-Islam, di sini tuh al-Islam ada, cuman ada tambahan lagi, misalkan fikih, akidah, akhlak. Terus nanti kita juga diajarin khot, tata bahasa Arab. Bahasa Arab itu lebih ditekankan di sini, maksudnya bukan ditekankan ya, cuman kita tuh bakal diajarin lebih luas gitu loh. Kalau misalkan di beberapa sekolah luar sana kan mungkin kayak bahasa Arab ya udah ngikutin buku. Kalau misalnya di sini tuh nanti kita bakal diajarin nahwunya, sorofnya, jadi kayak udah nggak bingung gitu. Terus selain itu manfaat di pondok itu udah banyak banget ya, kayak melatih kemandirian. Terus kita tuh bisa nunjukin bakat kita gitu juga di pondok, karena beberapa pondok tuh ada yang
menunjukkan apa ya, ada yang lebih mentingin bakat gitu, misalkan kayak di ABSM dia ekstranya yang beragam, kayak misalkan memanah gitu ya, terus habis itu teater juga ada, terus komik ada, lukis ada, batik pun ada, terus ada English Club, Arabic Club, dan banyak lagi. Di situ tuh mungkin ada beberapa ekstra yang di luar sana tuh nggak ada, di beberapa sekolah tuh nggak ada. Jadi kalian bisa mengimprovisasikan, misalkan kalian punya bakat ternyata di mana, nah kalian bisa ikut ekstra mana untuk mengasah bakat kalian. Terus juga kalau misalkan di pondok, kalian tuh lebih ke awas, apalagi di ABSM, karena orang-orang di ABSM itu sangat mengawasi santri-santrinya ya. Jadi kita tuh gak akan takut kena pergaulan bebas, karena ya udah, lingkungan kita juga baik kan. Kalau di pondok tuh kita pasti udah tahu kalau lingkungan pondok tuh baik-baik semua, orangnya tuh solehah-solehah semua, soleh-soleh semua. Jadi kalian nggak perlu takut lagi mondok, apalagi di ABSM. Jadi untuk kalian di luar sana yang masih takut mondok, ayo beranikan diri dan ayo masuk ABSM, karena di ABSM itu selain lingkungannya bersih, juga bisa nambah pengalaman, ekstrakurikulernya juga banyak kan ya. Iya. Jadi benar-benar enak. Oke, jadi itu dia obrolan kita kali ini. Kesimpulannya, semoga teman-teman yang di luar sana yang belum mondok bisa termotivasi untuk mondok, terutama untuk adik-adik yang dari kelas 6 mau naik ke kelas 7. Dan jangan lupa daftarnya di ABSM ya, karena ABSM itu sangat bagus. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode 2.